Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Allahumma amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah pada hari ini kalian akan belajar mengenai membandingkan puisi dan prosa. Anak-anak, pernahkah kalian membaca puisi? Nah ya, pasti kalian pernah membaca puisi. Nah, kata-kata dalam puisi itu kan ya, membuat puisi disukai oleh banyak orang. Namun, tahukah kalian apa itu puisi? Dan juga apa itu prosa? Nah, langsung saja kita belajar mengenai materi mengenai puisi dan prosa. Anak-anak, karya sastra dalam bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia itu banyak ya. Nah, dua hal yang termasuk karya sastra adalah puisi dan prosa. Nah, karena ingat karya sastra Indonesia itu sangat bervariasi. Nah, karya sastra itu bisa berupa fakta ya, dan dapat juga berupa imajinasi dari pengarangnya. Nah, kita akan hari ini membandingkan antara puisi dan prosa. Nah, langsung saja ya anak-anak. Puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang terikat dengan baris, bait, rima, dan irama. Nah, disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Jadi, puisi merupakan karya sastra yang terikat oleh baris. Ingat dalam puisi itu ada ya, kata-katanya dituliskan dalam bentuk baris, kemudian bait, kumpulan dari baris, rima, persamaan bunyi di akhir puisi, dan irama. Puisi disusun dengan pilihan kata yang bisa membangkitkan imajinasi. Nah, anak-anak, ketika kita membaca puisi, kita akan menemukan diksi. Nah, diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi. Nah, oleh karena itu, meskipun puisi singkat, tetapi mempunyai makna yang sangat luas dan dalam. Ya. Nah, jadi puisi merupakan karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Karena tadi merupakan karya tulis yang ditulis menggunakan diksi, ya, yaitu pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi sehingga puisi memiliki makna yang luas dan dalam. Nah, anak-anak, puisi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tentu saja memiliki rima dan irama. Ingat, rima adalah ya, bunyi akhir dari sebuah baris puisi, bunyi di akhir puisi. Nah, kalau kalian belajar pantun ya, kalian akan teringat bahwa pantun itu ya, di akhir baris pertama itu A ya, berimanya A, kemudian baris yang kedua B, baris ketiga A, kemudian baris keempat B lagi ya. Nah, terus yang kedua terdiri dari beberapa baris dan bait. Ingat, kalau puisi itu terikat oleh yang namanya baris ya. Nanti baris itu ketika bersatu akan membentuk bait. Kemudian puisi ini memiliki makna berupa makna kiasan atau konotatif ya. Jadi bukan makna yang sebenarnya karena menggunakan diksi ya. Kemudian yang keempat, memiliki amanat. Puisi ini ya, walaupun merupakan imajinasi atau hayalan pengarang, tapi dia memiliki amanat
Ya, ada pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Kemudian yang kelima, pilihan kata ini imajinasi. Ingat, karena puisi ini dibuat ya bersifat imajinatif atau merupakan hayalan pengarang, jadi pilihan katanya juga imajinasi ya, dan memiliki makna yang berupa kiasan atau konotatif. Nah, berdasarkan bentuknya puisi dibagi menjadi dua. Jadi puisi berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama puisi lama ya, seperti namanya ya. Puisi lama ini puisi yang terikat oleh bait, larik ya, terus rima, irama, seperti itu ya. Nah, puisi lama ini anak-anak banyak contohnya ya. Nah, di sini Bu Nenden mencontohkan puisi lama ini dengan pantun salah satunya. Ingat, pantun merupakan puisi lama, salah satu jenis puisi lama ya, yang terikat oleh rima, irama, AB, jumlah suku katanya harus 8 sampai 14 ya. Kemudian 2 baris pertama disebutnya kulit ya, atau sampiran. 2 baris terakhir disebutnya isi. Nah, di sini contoh pantun. Nah, ini merupakan contoh pantun jenaka. Inilah rasanya cinta. Tuh lihat. Akhirnya A ya. Ini berimanya A. Hati senang berbunga-bunga. Kalau sudah mengingat dia, senyum-senyum seperti orang gila. Nah, kalian juga ya. Seperti orang gila sekarang senyum-senyum ya, karena baca puisi ini, dengerin Bu Nenen baca puisi lama bentuk pantun begini ya. Nah, itu puisi lama anak-anak. Nah, ada juga yang namanya, kalau ada puisi lama berarti yang kedua adalah puisi baru. Nah, seperti namanya, puisi baru ini, nah, puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi yang ada di Indonesia. Nah, artinya maksudnya puisi baru ini sebuah puisi yang dalam pembuatannya ini tidak memiliki aturan ya, atau bebas, mulai dari suku kata, rima, irama ya, maupun jumlah baris. Nah, jenis puisi baru ini tidak kaku karena dia mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti puisi lama yang tadi, yang pantun itu contohnya. Nah, lihat di sini contoh puisi baru. Selama siang masih ada, selama matahari masih menampakkan sinarnya. Ini AA ya, selama awan masih biru, ini rimanya B, bebas dia. Selama malam masih datang, ini rimanya B. Selama bintang masih bertaburan, ini juga B. Kupanjatkan keinginanku A, semoga mereka sehat selalu. B, ayah ibuku A. Lihat di sini puisi baru yang contoh di sini berbeda dengan pantun yang tadi Bu Nenen bacakan ya. Ini barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Kalau dalam puisi baru ini 8 baris ini disebutnya kalau tidak salah ya, terdiri dari berapa? 1 bait 8 baris disebutnya oktav ya. Nah, itu tadi anak-anak mengenai puisi. Jadi jangan lupa puisi merupakan karya sastra ya, salah satu karya sastra yang dibuat atau ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah ya. Nah, terus puisi juga menggunakan diksi, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan puisi yang tadi dengan prosa. Apa itu prosa? Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di sini. Prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Ini mudah sekali ya. Jadi kalau tadi puisi karya sastra ya, karangan yang ditulis dengan bahasa singkat, padat, kemudian indah berdasarkan imajinasi penulisnya ya. Nah, yang kedua ini prosa. Jadi kebalikannya dari puisi, prosa merupakan karya sastra yang dibentuk dalam cerita. Jadi dia merupakan karangan bebas ya, tidak terikat dalam sebuah aturan penulisan yang berbeda dengan puisi. Harus ada rima, irama, diksi ya, bait, baris. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, prosa ya
merupakan ini salah satu karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi prosa ini bertolak belakang dengan puisi yang memiliki aturan dalam pembuatannya. Nah, kata prosa merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu prose, ya. Nah, prose ini memiliki pengertian yang lebih luas, tidak hanya sekadar mencakup tulisan yang dikelompokkan sebagai karya sastra, tapi juga karya non-fiksi. Nanti akan Ibu jelaskan seperti esai, artikel, laporan, dan sebagainya. Nah, prosa memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki alur cerita. Ingat, karena prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita, jadi dia memiliki alur cerita atau plot, ya. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Jadi punya tokoh, yang main cerita itu harus punya tokoh, ada pelakunya, dan penokohan, sifat-sifat dari pelaku itu atau karakter, ya. Kemudian memiliki sudut pandang atau point of view. Ya, nanti Bu Nani jelaskan di pertemuan kita selanjutnya mengenai prosa. Kemudian yang keempat, adanya latar dalam penceritaan. Karena dia cerita pasti ada latar, tempat, atau waktu, ya. Kemudian dia juga memiliki amanat, sama seperti puisi. Dalam prosa ini ada cerita ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarangnya. Jelas ya? Jadi kalau puisi terikat, karangan yang terikat. Kalau prosa ini karangan bebas dan dibuat dalam bentuk cerita. Nah, apa sajakah anak-anak jenis prosa ini? Prosa ini dapat dikategorikan berdasarkan dua jenis, yaitu menurut bentuknya dan menurut isinya. Kalau puisi tadi menurut bentuknya juga ada dua, ya, puisi lama dan puisi baru. Kalau prosa ini ada dua berdasarkan jenisnya, yaitu menurut bentuk dan menurut isinya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, prosa dibedakan menjadi dua, yaitu sama seperti puisi, ya, prosa lama. Nah, prosa lama ini merupakan, ya, jenis prosa yang jenis prosa yang berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdahulu, yaitu masyarakat tradisional. Di Indonesia, di Nusantara, prosa lama ini awalnya muncul sebagai salah satu sastra lisan. Nah, prosa lama juga sering, ya, diistilahkan dengan cerita rakyat, yaitu cerita di sekitar kehidupan masyarakat rakyat yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya secara lisan. Nah, contohnya prosa ini adalah dongeng. Dongeng ini cerita hayalan atau hasil imajinasi dari pengarang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dongeng ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada mitos atau mite yang merupakan cerita yang berlatar belakang, ya, sejarah atau diketahui banyak orang dan mengandung sesuatu yang gaib. Mitos, ya, dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Kalian sering dengarkan mitos, ya? Ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Misalnya mengenai Nyi Roro Kidul. Kemudian ada juga yang namanya legenda. Ini udah jelas, legenda ini dongeng mengenai kejadian alam ataupun asal muasal terjadinya satu tempat kejadian atau benda. Contoh di kita aja, ya, di Garut ada legenda tentang Situ Bagendit, ya. Kemudian jangan jauh-jauh, masih di Jawa Barat, legenda mengenai Tangkuban Parahu, ya. Kalau di tempat lain misalnya legenda tentang Danau Toba, ya. Nah, terus yang ketiga ada fabel. Kalau fabel di sini anak-anak, ya, ini mudah. Dongeng mengenai hewan sebagai tokoh cerita. Jadi di mana hewan tersebut seakan-akan, ya, seperti manusia yang memiliki kemampuan berbicara dan bersikap bertingkah laku seperti manusia. Contohnya cerita si kancil yang cerdik, gitu, ya, kera menipu harimau dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya sage. Sage di sini merupakan salah satu dongeng yang menceritakan keberanian, kehebatan tokoh dalam sejarah. Misalnya, ya, kalau kita orang Sunda ada tentang menceritakan sage tentang ini keberanian tokoh Munding Laya di Kusuma. Atau mengenai kalau orang Betawi ini ada si Pitung, ya. Kemudian ada yang namanya juga jenaka. Nah, di sini maksud jenaka adalah, ya, dongeng yang menceritakan, ya, tokohnya itu, ya, orangnya itu lucu, jenaka, ya, makanya disebutnya jenaka. Kemudian, ya, jadi mengandung unsur komedi. Nah,
si jenaka ini biasanya ada cerita mengenai tingkah laku manusia dalam ceritanya yang itu tadi, biasanya yang lucu ya, yang mustahil, kadang-kadang mungkin konyol. Nah, contohnya kita nggak jauh-jauh, orang Sunda punya si Kabayan ya. Kemudian di daerah lain ada tentang Pak Belalang atau Lebay yang Malang. Nah, terus ada juga hikayat. Hikayat merupakan cerita, baik sejarah atau cerita prosa yang tujuannya untuk memberikan penghiburan ya, pelipur lala, membangkitkan semangat atau meramaikan pesta. Contohnya pernah dengar ya hikayat Hang Tuah, kemudian hikayat 1001 Malam. Nah, kemudian yang terakhir kisah. Kisah merupakan karya sastra lama yang isinya prosa ini ya, mengenai perjalanan atau pelayanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, misalnya tentang kisah Abdullah menuju Jeddah dan lainnya. Ya, itu contoh prosa lama. Berarti kalau ada prosa lama, berarti yang kedua adalah prosa baru. Nah, prosa baru di sini anak-anak Bunda Dian sudah menyajikan dalam bentuk tabel. Jadi dalam prosa baru ini contohnya ada 3, itu cerpen, cerita pendek ya. Nah, di sini unsur-unsurnya cerita pendek itu udah jelas ya. Jadi lebih singkat atau terbatas. Bahkan ada juga cerpen mini ya. Kemudian permasalahannya itu tunggal, cuman ada 1 ya. Jadi nggak kompleks. Kemudian kuantitas maksudnya ini dari jumlah katanya ini ya kurang lebih 1000 kata. Nah, kurang tuh. Lihat di sana pendek kurang dari 60 halaman. Kemudian ada novelet. Novelet merupakan jenis prosa baru atau modern yang jumlahnya itu ya, jumlah kata-katanya itu lebih panjang dari cerpen hiat. Bisa 60 sampai 100 halaman. Tapi lebih pendek daripada novel. Nah, tapi di sini unsur-unsurnya dia terbatas ya. Tapi lebih kompleks, lebih rumit daripada cerpen. Permasalahannya juga lebih rumit. Dan terakhir ada novel. Novel ini merupakan kata serapan bahasa Italia novella yang artinya barang baru berukuran kecil. Nah, novella ini sama dengan sebenarnya cerita pendek atau novelet, tapi ternyata novel ini berkembang ya. Kontennya itu, isinya itu lebih banyak, bebas terus rinci. Mulai dari tadi tokoh, latar, tempat ya, jalan cerita, alur cerita atau plot, amanat ya. Kemudian permasalahannya ini sangat kompleks, wah sangat rumit sekali. Nah, kemudian karena dia rumit, membahasnya lebih rinci, detail, banyak ya, bebas, jadi dia lebih dari 100 halaman ya. Jelas ya. Berikutnya, nah kalau tadi kita membahas jenis prosa berdasarkan bentuknya, sekarang jenis prosa berdasarkan isinya. Lihat di sini banyak sekali ya. Jadi anak-anak, kalau prosa berdasarkan isinya itu hanya dibagi 2 secara garis besar. Jadi ada prosa fiksi dan prosa non fiksi. Seperti namanya, prosa fiksi ini ya berupa cerita rekaan. Ingat, fiksi itu rekaan, hayalan, imajinasi dari pengarang ya. Jadi isi dari prosa fiksi ini tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta, jadi pada imajinasi. Prosa fiksi ini anak-anak, nah lihat di sini disebut dengan karangan narasi yang bersifat imajinatif ya. Tuh, jadi benar-benar bersifat imajinasi atau hayalan penulis. Jadi cerita yang buat ini tidaklah nyata atau benar-benar ada. Nah, yang termasuk prosa fiksi ini itu tadi cerpen, novel, roman, dongeng, esai dan resensi ini ya, resensi buku cerita atau komik, esai juga sama. Kemudian yang kedua, jenis prosa berdasarkan isinya adalah prosa non fiksi, sama seperti artinya non fiksi. Ingat, non itu bukan fiksi hayalan, berarti prosa non fiksi adalah karangan yang nyata ya, dan dibuat berdasarkan pengamatan penulis. Jadi prosa non fiksi ini karangan yang berdasarkan fakta, kenyataan, yang bukan berdasarkan hayalan pengarang, tapi berisi informasi yang memang benar-benar fakta, bersifat faktual ya. Nah, beberapa karangan yang termasuk dalam kategori prosa non fiksi adalah banyak. Yang pertama artikel.
Ingat, ini berita biasanya, tulisan berita. Yang kedua editorial atau tajuk rencana. Ya. Nah, ini biasanya berita yang jadi headline, ya. Tajuk utama di koran, media massa. Kemudian ada opini itu pendapat, ya, pikiran. Kemudian ada feature, ya. Jadi tulisan atau karangan ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau peliputan tentang sebuah keadaan atau situasi atau objek guna menarik simpati pembaca. Kemudian ada yang namanya biografi, riwayat hidup. Ingat, biografi itu bersifat nyata karena orangnya benar-benar hidup, ya. Biasanya tokoh terkenal, ya. Nah, dan ada yang menginspirasi. Ya, ada biografi yang ditulis oleh orang lain dan autobiografi yang ditulis oleh si tokoh itu sendiri. Kemudian ada iklan, ada jelas ya informasi atau berita yang disampaikan pada halayak ramai mengenai sebuah produk atau jasa. Kemudian pidato, wah kita sudah belajar mengenai pidato, yaitu sebuah pemikiran yang disampaikan melalui kata-kata yang ditujukan untuk orang banyak. Dan ada reportase, nah ini kalian sering kalau nonton ya televisi, ada reportase itu suatu berita atau laporan yang dibuat dari fakta hasil pengamatan sebuah objek. Kemudian ada tips, sebuah panduan yang menjelaskan langkah-langkah atau cara dalam melakukan suatu hal atau kegiatan. Nah ini biasanya disebutnya tutorial, ya. Jadi jelas. Jadi jenis prosa berdasarkan isinya ada prosa fiksi yang hayalan dan non fiksi yang berdasarkan kenyataan. Nah, karena latihan sekarang silakan, ya. Cari masing-masing sebuah teks puisi dan teks prosa, bebas, ya. Kalian boleh cari di buku, di majalah, ya. Buku misalnya buku paket, buku pelajaran, atau buku misalnya cerita, bebas, ya. Tentang satu teks mengenai puisi dan teks prosa. Boleh dari internet juga. Jangan lupa, ya, nanti cantumkan di sini. Galilah setiap unsur ke dalam, ya. Galilah setiap unsur dalam teks puisi dan teks prosa yang telah kamu dapatkan tadi pada tabel seperti berikut di buku tulismu. Lihat, kemudian sudah ya menuliskan di sana unsur teks puisi itu ada judul dan pengarang, unsur teks prosa judul dan pengarang. Maksudnya di sini judul puisinya apa, kemudian pengarangnya siapa, ya. Teks prosa juga sama, judulnya apa, pengarangnya siapa, dan nanti tolong dicantumkan, ya. Kalau di internet dan ada printer tolong dicetak, ya. Kemudian yang tunggu silahkan nanti hasil jawaban latihan kalian difotokan, ya. Nah, terus kirim secara pribadi ke Bu Nenden. Nenden tunggu sampai pukul 14, ya. Nah, karena sekian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai membandingkan puisi dan prosa. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa saja materi yang sudah Bu Nenden sampaikan tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.